Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah kimia tahun 2022 ya. Di part 1 sampai 4 kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 13 dan sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 14. Oke, ini soal nomor 14-nya. 13 kemarin sudah. Oke. Berikut ini beberapa metode pencegahan korosi. Nah, korosi itu apa? Korosi itu perkaratan, berkarat gitu ya. Biasanya yang berkarat itu yang paling sering kita jumpai adalah besi. Ada beberapa cara pencegahan. Yang pertama mengecat, kedua dibuat paduan logam, 3 perlindungan katodik, 4 melumuri dengan oli, 5 dibalut dengan emas. Perlindungan korosi yang paling tepat dilakukan untuk melindungi pagar rumah. Oke, ini permintaannya ya. Untuk melindungi pagar rumah yang terbuat dari besi adalah yang mana kira-kira? Oke. Jadi kita akan kupas satu persatu ya. Dibalut dengan emas ini biasanya dipakai ketika untuk ini ya, perhiasan gitu ya. Perhiasan biasanya dibalut dengan emas. Dilumuri dengan oli ini biasanya untuk besi-besi yang ada di mesin kendaraan kita. Mesin kendaraan. Perlindungan katodik ini biasanya dipakai untuk badan kapal ataupun pipa yang ditanam di dalam tanah gitu ya. Dibuat paduan logam ini biasanya kalau kaleng kemasan berarti dilapisin atau dilapisin dengan timah atau seng. Kemudian kalau seandainya ya sekarang sih sudah banyak ya kursi itu sekarang sudah jadi paduan logam ya, pakai stainless gitu ya. Pagar rumah juga sudah ada yang stainless dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah sekarang di pertanyaan ini adalah pagar rumahnya itu sudah terbuat dari besi gitu ya, terbuat dari besi. Terus gimana cara pencegahannya? Nah, yang umum aja deh kita lihat. Kita biasanya kalau pagar rumah diapain tuh? Ya, yang paling gampang ya berarti dicat ya. Jadi dicat itu sebenarnya bukan hanya untuk memperindah pagar, tapi juga ternyata berfungsi untuk melindungi dari korosi atau perkaratan. Jadi nomor 14 itu adalah A. Untuk nomor 15, jadi kalau nomor 14 ini materi kelas 12 ya, materi kelas 12 di redox setelah sel volta sama elektrolisis. Soal nomor 15, di sini ada pertanyaan tentang ada reaksi kesetimbangan dari tidak berwarna N2O4 setimbang menjadi 2NO2 gas warnanya coklat. Apabila pada suhu tetap ke dalam sistem kesetimbangan konsentrasi N2O4 ditambah. Nah, jadi konsentrasi N2O4 yang mana nih? Ini ya, ini N2O4-nya ditambah. Maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Jadi kita akan coba cari tahu. Jadi yang namanya konsentrasi ini materi kelas 11 tentang kesetimbangan. Jadi ketika konsentrasi di kiri ditambah, jadi kalau konsentrasi sebelah kiri itu ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kanan ya. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya kalau yang konsentrasi sebelah kanan yang ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Oke. Jadi kalau kita mau membayangkan, berarti bayangin seperti kita punya wadah air pipa O gitu ya. Jadi kalau misalnya ini diisi dengan air, diisi air, maka kalau seandainya kita tuang lagi dari kiri, maka pasti air akan bergerak ke kanan gitu ya. Kalau kita isi dari kanan, maka akan bergerak ke kiri airnya ya, supaya nanti Oke, air yang sebelah kiri diambil, maka tentu dia akan bergeser ke kiri lagi ya. Jadi kalau kiri dikurangin konsentrasinya bergerak ke kiri, ke diri dia. Kalau kanan dikurangi diambil, ya pasti nanti airnya akan bergerak ke kanan. Sebaliknya. Oke, maka kalau kita amatin di sini, konsentrasi dari pertanyaan kita, konsentrasi N2O4 ditambah. N2O4 itu ada di kiri ya. Ada di kiri. Maka nanti reaksi akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan berarti warna awalnya sudah coklat. Kanan itu berarti ada dua pilihan ya, antara A sama C. Berarti warna akan bertambah coklat. Karena awalnya sudah coklat, berarti bertambah coklat. Oke, baik itu untuk nomor 15. Beda seandainya kalau misalnya konsentrasi N2O4 dikurangi misalnya. Kalau N2O4 dikurangin,
ya berarti ke diri dia, berarti ke kiri gitu ya, ke kiri warna menjadi semakin tidak berwarna. Itu kalau seandainya konsentrasi N24 dikurangin, berarti jawabannya E kalau seandainya dikurangin ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini ada siklus hukum Hess pembentukan SO3. Berdasarkan hukum Hess berapa nilai X? Nilai X yang mana ya? Ini ya, ini nilai X-nya ditanya. Oke, cara menyelesaikannya ini materi kelas 11. Jadi yang harus kita lakukan adalah lihat di sini ada, kita mulai panahnya ya. Panahnya ini ada jalan 1. Ini ada jalan 2 ya, ada ke sini dia. Ada ke sini, ini jalan pertama, ini jalan yang kedua. Jadi jalan 1 itu harus sama dengan jalan 2. Nah, jalan 1 ada siapa? Jalan 1 ada delta H1 yang nilainya itu min 796. Di jalan 2 ada delta H2 sama delta H3 yang nilainya itu min 593 tambah X gitu ya. Nah, berarti X nya berapa? Berarti min 796 ditambah 593. Maka jawabannya adalah negatif 203. Oke, berarti jawabannya adalah C. Baik, mungkin itu untuk pembahasan di kali ini nomor 14 sampai 16. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.